Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya F. Antonius, calon guru penggerak Angkatan 9. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Bengkayang. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup, tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di sini pendidik berpihak pada anak. Yang kedua, kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup, lahir, dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Merdeka yang dimaksud di sini adalah merdeka lahir atau pengajaran dan merdeka batin atau pendidikan. Yang ketiga, kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak yang mana akan mempengaruhi dalam pembentukan budi pekerti, bahkan melalui permainan dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Berikutnya, yang keempat, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan anak bisa dilakukan dengan kekuatan konteks sosiokultural seperti dalam teori konvergensi. Ki Hajar Dewantara berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam jagung. Ia hanya bisa menuntun tumbuhnya jagung, di mana ia harus memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidupnya tanaman pada jagung. Yang ketiga, filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yang memiliki arti Ing Ngarso Sung Tulodo, pendidikan harus senantiasa membawa kebaikan yang ditunjukkan melalui perilaku daripada insan-insan pendidikan. Guru senantiasa memberi contoh yang baik bagi siswanya, baik dalam perilaku sehari-hari maupun budi pekertinya. Ing Madio Mangunkarso, yang artinya di tengah harus bisa membangkitkan semangat siswanya apabila mereka mulai lelah dalam belajar. Motivasi sangat diperlukan dalam hal ini. Yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang harus memberi dorongan supaya menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dan siap bersaing dalam kancah internasional. Yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak berada. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup dan berkarya. Penekanannya pada keterampilan abad 21. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti ialah kesadaran atau perbuatan atau perilaku seseorang berkaitan erat dengan karakter manusia. Budi pekerti bisa ditunjukkan dengan kebiasaan yang sederhana seperti bersikap sopan, membiasakan diri bertegur sapa, salam dan senyum, juga dengan membiasakan kata tolong, maaf, dan berterima kasih. Nah, perkenankan saya untuk menjawab
dan merefleksi modul 1.1 pada kesempatan ini. Pertanyaan pemantik 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Jawaban saya, sebelum mempelajari modul 1.1, hal yang saya lakukan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, saya berpikir bahwasanya siswa harus mendengarkan setiap kali saya menyampaikan materi, duduk tenang tanpa ada aktivitas lainnya. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada selesainya materi dan pencapaian KKM, jadi mengutamakan aspek kognitif anak. Yang ketiga, menggunakan buku dan bahan ajar seadanya dan melarang penggunaan gadget selama pembelajaran berlangsung. Nah, saat itu saya berpikir bahwa siswa harus pandai atau mampu atau bisa di mata pelajaran saya. Bahkan tak segan saya juga memberikan sanksi tiap kali ada siswa yang terlambat masuk, bolos ataupun bahkan tidak mengerjakan PR yang saya berikan. Jadi pembelajaran terkesan monoton dan membosankan, bukan hanya bagi anak tapi bagi saya pribadi juga. Pertanyaan pemantik kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Jawaban saya, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya juga merubah pandangan tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki laku hidup tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dan memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di sini pendidikan berpihak pada anak. Anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, berdasarkan pada pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka saya harus merubah pemikiran saya tentang sebuah pendidikan yang menyenangkan dengan cara yang pertama, merubah pemikiran bahwasanya guru dan buku bukanlah satu-satunya sumber belajar mereka, karena pada dasarnya masih banyak sumber-sumber lain yang dapat dengan mudah mereka akses melalui Android yang mereka miliki. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa dan guru hanya menuntun, mengarahkan, juga sebagai fasilitator. Yang ketiga, merubah perilaku dengan mengemas pembelajaran lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat, memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kreativitasnya. Yang keempat, tidak lagi memberikan sanksi pada siswa yang lupa atau bahkan tidak bisa mengerjakan yang saya berikan. Berikutnya pertanyaan pemantik yang ketiga. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jawaban saya, hal-hal yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep belajar merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, menuntun bukan menuntun. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Jadi, kesimpulannya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan juga harus mengajarkan budi pekerti dan berhamba pada anak.
Demikian yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.